anak kami sekalian yang ada di rumahnya masing-masing. Perkenalkan, nama Ibu EKG. EKG. Nah, Ibu akan membawa mata pelajaran sejarah peminatan di kelas 10 IPS. Nah, untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, pertemuan pertama, Ibu awali dengan satu kata motivasi, di mana kata motivasi itu berkata seperti ini. Persiapan ketika bertemu dengan kesempatan akan menghasilkan keberhasilan. Persiapan bertemu dengan kesempatan akan menghasilkan keberhasilan. Nah, harapannya anak kami sekalian mulai belajar mempersiapkan diri sejak saat ini dengan cara mengikuti kegiatan pembelajaran sekalipun daring, karena kamu yang akan nanti menjadi generasi penerus bangsa. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, mari langsung kita simak materi kita pada hari ini. Manusia dan sejarah. Pengertian sejarah. Nah, apa itu sejarah? Banyak orang yang mengatakan kalau sejarah hanya berbicara mengenai masa lalu. Ternyata kita salah. Nah, arti sejarah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mencakup 3 hal. Yang pertama, asal-usul, keturunan, dan silsilah. Kemudian, arti sejarah berikutnya adalah kejadian masa lampau yang benar-benar terjadi. Hikayat tambo atau berupa hikayat dan tambo. Nah, yang ketiga, pengetahuan atau kejadian yang terjadi pada masa lampau. Nah, ini 3 lah arti kata sejarah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, arti sejarah sendiri nantinya memiliki 2 makna, yaitu etimologis dan terminologis. Apa itu etimologis? Apa pula itu terminologis? Mari kita bahas satu persatu. Etimologis, sejarah berdasarkan etimologis. Etimologi itu berasal dari bahasa Yunani, etimos dan logos yang artinya ilmu dan kata. Nah, etimologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari asal-usul kata. Nanti, sejarah mencatat bahwa kata sejarah itu secara etimologis atau asal-usul kata diambil dari 5 bahasa, yaitu bahasa Arab, Inggris, Yunani, Jerman, dan Belanda. Nah, kalau dari bahasa Arab, kata sejarah adalah syajaratun. Sedangkan dari bahasa Inggris, kata sejarah adalah history. Kemudian dari bahasa Yunani, kata sejarah adalah historia. Berikutnya dari bahasa Jerman, kata sejarah adalah Geschichte. Dan yang terakhir dari bahasa Belanda, kata sejarah adalah Geschiedenis. Nah, sejarah dalam bahasa Arab adalah syajaratun, yang artinya pohon, di mana pohon dianggap sebagai simbol dari arti sejarah yang mencakup 3 dimensi manusia. Dan arti sejarah dalam bahasa Arab tersebut mewakili arti sejarah dari semua bahasa tersebut atau dari kelima bahasa berikut. Nah, sejarah diibaratkan seperti sebuah pohon. Akar pohon itu mewakili masa lampau atau masa lalu manusia. Jadi apapun yang kita alami, yang terjadi di kehidupan kita, selama hal itu telah berlangsung atau berlalu, maka dimasukkan ke dalam kategori masa lalu manusia. Nah, yang kedua, batang pohon mewakili masa kini manusia, yang terus bertumbuh dan bertambah besar. Apapun yang sedang kita alami saat ini, itu dimasukkan sebagai kategori masa kini manusia. Ketika kamu sedang menyaksikan video pembelajaran kita hari ini, maka artinya kamu sedang menjalani masa kinimu sebagai seorang pelajar yang belajar sejarah melalui via daring atau YouTube channel kita. Nah, kemudian daun mewakili masa depan manusia yang diharapkan dapat hidup semakin baik. Layaknya sebuah daun yang semakin hari berkembang semakin rimbun dan memiliki warna yang semakin hari semakin hijau, cerah, indah. Demikianlah harapan setiap manusia ketika mereka memiliki masa depan yang baik. Harapannya mereka punya masa depan yang hebat ke depannya. Nah, jadi sejarah selalu berbicara mengenai 3 aspek kehidupan manusia, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan.
Nah, berikutnya arti sejarah berdasarkan terminologis. Nah, apa itu terminologis? Terminologi disebut sebagai ilmu istilah atau ilmu yang mempelajari batasan ataupun definisi istilah. Nanti berujung kepada menurut para ahli. Jadi ketika kamu baca buku, kemudian dalam buku tersebut menyatakan arti sejarah menurut si A, arti sejarah menurut si B, itu artinya kamu sedang belajar ilmu terminologis atau menurut pendapat para ahli. Nah, arti sejarah menurut para ahli, ada 4 ahli yang kita lihat dalam video ini. Ada 4 ahli yang kita bahas pada hari ini. Nah, ada menurut Herodotus, di mana Herodotus adalah bapak sejarah dunia. Dia berasal dari Yunani. Dialah orang pertama yang mengenalkan sejarah kepada dunia, karena memang sejarah itu berasal dari daerah Yunani. Nah, kemudian ada Sartono Kartodirjo, orang Indonesia asli. Dia adalah bapak sejarah Indonesia, karena semua kilas kehidupan bangsa Indonesia ini diketahui, dituliskan, dijelaskan, dan diperkenalkan oleh Bapak Sartono Kartodirjo. Dan dia juga memiliki banyak buku karangan. Kemudian ada Ibnu Khaldun dari daerah timur, dan Leopold von Ranke dari daerah Eropa. Nah, jadi ada 4 nanti arti sejarah menurut para ahli yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, menurut keempat ahli tersebut, pengertian sejarah ternyata berbeda-beda. Nah, kalau menurut Herodotus, sejarah itu tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan pasti, melainkan hanya bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi, rendahnya nanti diakibatkan oleh keadaan manusia. Artinya menurut Bapak Herodotus, sejarah itu sifatnya melingkar, tidak pernah berakhir, atau tidak ada awal dan tidak akhirnya. Sama seperti kehidupan manusia, mulai dari dia lahir, kemudian beranjak semakin dewasa, bertumbuh, kemudian nantinya dia menjadi orang tua, kembali lagi dia akan menjadi seorang orang tua yang memiliki anak bayi yang nanti bertumbuh juga, dan begitu seterusnya. Nah, jadi kehidupan kalau menurut Herodotus itu tidak akan pernah berakhir, karena memang dia seperti lingkaran. Kemudian kalau menurut Ibnu Khaldun, sejarah berbicara mengenai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Maka kalau menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah tentang manusia dan peradabannya dan juga tentang sebab dan akibatnya. Nah, berikutnya ada menurut Leopold von Ranke, sejarah itu ditulis haruslah sebagaimana peristiwa itu terjadi. Artinya, sejarah bukan peristiwa yang dibuat-buat, bukan sejarah yang dikarang-karang, bukan cerita yang hanya berbicara mengenai mitos belaka. Tapi sejarah adalah peristiwa yang benar-benar pernah terjadi. Contohnya peristiwa 17 Agustus, kemudian perlawanan atau perjuangan para pahlawan, kemudian kita masuk kepada perang dunia, ataupun mungkin pernah ada kita bahas mengenai manusia purba dan lain sebagainya. Itu adalah benar-benar peristiwa yang pernah terjadi pada zamannya. Kita ragu, kita bimbang, kita bingung dan kadang tidak percaya karena memang kita tidak lahir pada zaman itu. Tapi Leopold mencatat bahwa sejarah itu benar-benar pernah terjadi. Nah, kemudian yang terakhir menurut Bapak Sartono sebagai bapak sejarah Indonesia. Sejarah dibatasi oleh 2 hal, yakni objektif dan subjektif. Nah, jadi menurut Bapak Sartono, sejarah itu berbicara tentang subjektif dan objektif. Objektif artinya proses sejarah dalam bentuk aktualitasnya, artinya secara nyatanya, sedangkan subjektif artinya uraian cerita sejarah yang disusun oleh para penulis berdasarkan sudut pandangnya. Nah, kalau dibilang objektif itu secara nyata, secara real, kalau subjek menurut pandangan para penulis. Sehingga nanti terjadi yang namanya pro dan kontra. Contohnya peristiwa G30 SPKI pada zaman dulu. Sekarang sudah diganti menjadi peristiwa G30S. Kenapa? Karena ada banyak orang yang menganggap PKI, Partai Komunis Indonesia itu jahat, ada pula yang menganggap itu tidak jahat. Jadi nanti kalau menurut Bapak Sartono akan melahirkan dia objektif dan subjektif. Oke, nah kesimpulan kita pada hari ini, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu peristiwa ataupun kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia.
Nah, demikianlah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Harapan Ibu, semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat menambah pengetahuan anak didik kami sekalian. Dan tentunya ini nanti berguna suatu saat bagi masa depanmu. Dan kemudian setelah kita menyelesaikan materi kita hari ini, nah sekarang mari kita perhatikan tugasnya yang sudah Ibu kirimkan ya. Nah, kerjakan tugasnya dengan baik, dengan mandiri, jangan kamu tanya teman kamu ya. Dan jangan lupa cantumkan namanya dan kelasnya. Kemudian hasil yang kamu kerjakan, fotokan dan kirim ke Google Classroom. Dan akhir kata Ibu mau ucapkan salam SFD, semangat, fraternitas, Dina, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.